Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Ari Prakoso dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dompet digital pada masa kini. Dompet digital sekarang ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi hampir semua orang. Adanya dompet digital ini memberikan banyak kemudahan transaksi finansial hanya menggunakan smartphone. Perkembangan dompet digital di Indonesia terbilang pesat, apalagi sejak ada pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat melakukan segala sesuatunya harus ada di rumah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Lalu seperti apa perkembangan dompet digital di Indonesia? Dompet digital di tengah masyarakat Indonesia semakin diminati. Transaksi dengan alat pembayaran online satu ini semakin naik setiap harinya. Penggunaannya yang mudah serta layanan yang beragam adalah faktor yang mendorong dompet digital ini semakin banyak digunakan di tengah masyarakat. Secara sederhana, dompet digital ini adalah pengganti dari dompet fisik serta uang tunai. Tanpa perlu membawa kartu ATM dan kartu lain, tidak perlu juga membawa uang tunai atau ribet ambil uang di ATM. Dompet digital bisa digunakan untuk melakukan berbagai transaksi finansial. Ada beberapa dompet digital yang sangat populer di Indonesia seperti Dana, GoPay, OVO, dan juga ShopeePay. Banyak masyarakat yang menggunakan berbagai aplikasi ini karena kaya fitur dan sangat mudah untuk digunakan. Manfaat dompet digital di kehidupan sehari-hari. Inilah beberapa manfaat yang bisa Anda dapat dengan menggunakan dompet digital. 1. Praktis dan efisien. Dompet digital di kehidupan sehari-hari sangat praktis digunakan dan lebih efisien. Pengguna dompet digital tidak perlu lagi bingung mencari mesin ATM untuk mengambil uang tunai saat akan melakukan pembayaran. Transaksi finansial apa saja cukup menggunakan smartphone dengan satu aplikasi dompet digital. Pengguna dompet digital bisa lebih mudah melakukan pembelian barang hingga melakukan pembayaran tagihan. Jika biasanya untuk membeli sesuatu harus antri dan datang ke tokonya langsung, melalui dompet digital cukup mencari toko barang yang dibutuhkan dan membeli secara online. Tunggu barang dikirim ke rumah dan transaksi pun selesai. Begitu pula dengan pembayaran tagihan seperti listrik atau BPJS. Tidak perlu lagi antri dulu, langsung saja buka aplikasi dompet digital dan lakukan pembayaran tagihan apa saja di situ. 2. Banyak promo dan diskon. Saat melakukan transaksi menggunakan dompet digital, ada banyak promo dan diskon yang ditawarkan merchant yang bekerja sama dengan dompet digital terkait. Ini akan sangat menguntungkan bagi pengguna dompet digital. Promo atau diskon bisa diambil dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga bisa lebih hemat lagi. Biasanya ada cashback, gift, dan promo menarik lainnya yang ditawarkan merchant pada pengguna dompet digital. 3. Aman. Meski dilakukan secara online, keamanan data pengguna dan transaksi yang sudah dilakukan akan terjaga keamanannya. Pengguna tidak perlu khawatir akan terjadi penipuan atau pencurian sebab dompet digital di sini sudah diawasi langsung oleh OJK dan BI serta memiliki keamanan masing-masing. Selain itu, dompet digital juga lebih aman karena tidak akan mudah hilang atau jatuh. 4. Terdapat histori atau riwayat pemakaian.
Menggunakan dompet digital juga bisa membantu dalam laporan keuangan meski penggunaan pribadi. Setiap transaksi akan tercatat secara jelas dan rinci di histori transaksi. Data tersebut bisa dijadikan informasi dalam membuat laporan keuangan. Pengeluaran sekecil apapun jadi bisa terlihat sehingga pengeluaran bulanan bisa dikontrol. Manfaat yang cukup banyak dan semuanya memiliki peran penting di kehidupan sehari-hari. Membuat perkembangan aplikasi dompet digital bisa berkembang dengan pesat. Dampak negatif penggunaan dompet digital. 1. Cenderung membuat boros. Membayar dengan uang elektronik terkadang tidak terasa seperti sedang mengeluarkan uang. Orang-orang akan lebih mudah mengeluarkan uang tanpa banyak berpikir. Karena mudahnya akses dan cepatnya proses pembayaran, kamu bisa membelanjakan uang tanpa rasa khawatir. Baru setelahnya atau akhir bulan kamu akan sadar menghabiskan uang untuk berbagai hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kemudahan yang membuat kamu terlalu mudah belanja ini harus dibatasi. Kamu perlu membuat aturan sendiri untuk mengontrol pengeluaranmu. Jika tidak, uang bisa habis hanya untuk membeli keinginan dan bukannya kebutuhan. Oleh sebab itu, perlakukan uang elektronik sama halnya dengan uang tunai. Jangan alokasikan semua uang dalam uang elektronik, cukup isi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, yang terpenting berusahalah untuk disiplin dalam menggunakan uang yang ada dalam dompet digital milikmu. 2. Tergantung pada daya tahan ponsel. Uang elektronik yang sering digunakan ada yang berbentuk kartu atau berbasis aplikasi. Jika kartu tidak tergantung pada ponsel, beda halnya dengan uang elektronik yang ada dalam aplikasi. Meskipun uang elektronik berbasis aplikasi sangat praktis dan mudah digunakan, menggunakannya tergantung pada daya baterai dan sinyal internet. Jika keduanya tidak ada, kamu tentu tidak bisa mengakses uang yang ada dalam aplikasi tersebut. Karena itu pula, ada baiknya tetap mengalokasikan uang tunai untuk pengeluaran sehari-hari, sementara uang elektronik digunakan untuk keperluan lain sehingga penggunaan uang dapat teratur dan sesuai dengan keperluannya. 3. Tidak bisa digunakan di semua tempat belanja. Kekurangan lain dompet digital belum tentu bisa digunakan untuk membayar di semua toko offline. Uang elektronik hanya bisa digunakan di tempat-tempat yang memang menyediakannya. Jadi meskipun praktis, uang dalam aplikasi atau kartu menjadi tidak bisa digunakan jika toko tersebut tidak mendukung pembayaran non-tunai. 4. Ponsel bisa hilang kapan saja. Salah satu yang tidak mengenakan ialah kehilangan barang berharga, termasuk ponsel. Apalagi jika dalam ponsel ada banyak aplikasi dompet digital. Tentunya akan sangat menyulitkan karena di dalamnya ada akun yang menyimpan uang. Kamu tentu bisa segera melapor atau memblokir akun agar tidak bisa diretas dan diakses siapapun. Namun jadikan risiko kehilangan ini sebagai salah satu pertimbangan saat menggunakan dompet digital. Selain menyimpan uang secukupnya, usahakan juga selalu meletakkan ponsel di tempat yang aman.